Oke guys, ini ada kendaraan tiger ya. Keluhannya itu berbet di putaran rendah ataupun RPM bawah. Kondisinya seperti apa? Coba kita lakukan pengetesan dulu ya, sebelum menganalisa bagian apa yang mengakibatkan kendaraan ini itu bisa berbet bahkan mati-matian di posisi langsam. Oke, jadi kondisinya itu seperti yang ada di dalam video. Kendalanya itu tadi ya, kalau dinyalakan itu harus dicuk ya. Ini motor harus dilakukan pengecukan kalau ingin langsung menyala. Tapi kalau misalkan tidak dicuk ya, itu nanti malahan kendaraan itu nggak bisa nyala ya. Nah, di sini kata yang punya kendaraan, ini motor habis ganti busi ya, habis ganti busi. Entah tahu ini businya yang ori atau bukan ya. Soalnya sekarang kan itu sudah marak sekali barang-barang yang palsu. Entah itu oli, busi ataupun segala apapun. Oke, setelah dilakukan pelepasan pada bagian busi, nah dapat kita lihat untuk komponen businya ini mencurigakan ya. Karena apa? Misalkan pada bagian businya dilihat dari apa? Untuk kode seri itu masih ada ya. Di sini itu ada kode serinya. Kayak gini. Tetapi kode seri ini itu untuk apa pembuatannya ya, pembuatannya itu tidak bagus. Nah, untuk kode seri kenapa saya katakan tidak bagus, karena untuk di serinya itu terasa double kayak gini. Nah, jadi kayak angkanya itu kayak di double-double. Nah, ini yang mencurigakan, kenapa saya katakan busi palsu ya, dari nomor serinya. Nah, yang selanjutnya itu dari warna ini, ujung yang menuju ke bagian cok busi ini berwarna putih. Ini menandakan busi ini itu palsu ya. Karena untuk busi yang original untuk merek ini NGK, ini untuk di ujung kopnya itu warnanya hitam. Bisa saya contohkan untuk di busi ini ya, dari punyaan saya, dari bengkel saya. Ini busi original ya. Kenapa saya katakan ini original, ini palsu ya, karena ada perbedaan yang sangat nyata ya.
dapat dilihat di sini ya. Untuk getriknya ya, nah, untuk nomor serinya itu sangat jelas. Nah, nanti saya foto saja ya biar lebih jelas. Terus yang ada di bagian ini, untuk bagian atasnya yang berhadapan dengan cok busi ini berwarna hitam, itu untuk busi yang original. Kalau yang ini yang putih itu adalah busi palsu. Nah, di online itu banyak sekali busi yang dijual seperti ini dengan merek ini NGK ya, tetapi dengan harga yang sangat murah. Ini kalau di online itu harganya 7 ribuan ya. Nah, kalau untuk yang original ini bisa sampai 25.000 ya, kalau misalkan tergantung dari tiap kodenya ataupun tiap serinya. Nah, untuk di bagian ujungnya juga ada perbedaan. Nah, ini walaupun berbeda bentuk ya, ini bukan punya Tiger yang ini yang punya Tiger, ini bangsa Beat ya, buat Beat Karisma ya. Tapi kalau untuk yang ada kode R-nya itu biasanya untuk motor injeksi. Ini harus dilihat dari bagian ujung elektrodanya. Ini untuk yang original ini warnanya hitam ya. Kalau yang original itu warnanya hitam untuk ujung elektrodanya, tetapi kalau yang palsu ini biasanya berwarna pelangi ya, seperti kayak keramik gitu. Jadi untuk perbedaannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah dalam membeli busi ya, apalagi ini katanya beli di daerah sini tetapi bukan di tempat saya. Ini beli daerah sini, nggak tahu tempatnya di mana. Terus tak cek ternyata businya itu palsu. Ini juga akan mengakibatkan kendaraan itu bisa berbet di posisi putaran awal ataupun langsam, terus bisa mengakibatkan mati-matian. Oke, untuk lebih jelasnya untuk di kode seri seperti ini ya perbedaannya. Untuk yang asli itu kode serinya itu hanya satu huruf ya, satu getrik itu satu huruf. Tapi kalau yang ini kayak didobel ya, berasa seperti ada bayangan ya. Ini kayak ada bayangannya. Tapi kalau yang asli itu enggak ada bayang ya, karena ini menandakan originalitas pada komponen. Nah, di bagian ini untuk apa tulisan ini ya, mereknya ini ada ya, memang sendiri-sendiri, ada yang hitam ada yang biru. Tetapi kalau untuk yang ini biasa seperti kayak cat ya. Jadi untuk yang memalsukan busi ini itu memang sudah mengetahui bahwa bengkel-bengkel itu sudah mulai memahami adanya busi yang palsu ya. Jadi ini bisa dibuatkan sendiri ya, karena sekarang kan teknologi itu sudah semakin canggih, makanya untuk seperti ini itu bisa dibuat ya. Tapi masih ada perbedaan ya. Kayak kita mekanik yang sudah bisa memahami juga pasti akan mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu ya. Intinya dari busi ini dapat dilihat ini berbeda ya, hitam dan ini putih yang palsu. Hal yang paling utama untuk membeli busi itu asli atau palsu itu adalah di bagian ini dalamnya. Nah, di bagian dalam itu ada yang namanya barcode ya. Ini biasanya digunakan untuk men-scan apakah busi ini benar-benar asli ataupun palsu, dan ini juga nantinya akan mendapatkan poin kalau dari pihak bengkel yang men-scan ya. Ini bonusnya dari NGK, karena dari NGK nya sendiri itu memberikan informasi bahwa banyak busi yang palsu dengan mengambil dari merek NGK ini. Makanya dari sananya juga memberikan yang terbaik ya, agar tidak dipalsukan lagi. Oke, jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mau membeli busi ya, pastikan untuk dibuka dulu dusnya ya, ataupun wadahnya dibuka, dicek ya. Ujung ini hitam berarti menandakan asli. Kalau ujung ini putih ya, ini sudah dikatakan mencurigakan ya. Jangan bilang palsu, nanti yang punya toko itu ngamuk ya. Tapi bilang aja ini
businya beneran asli mas. Nah, kalau misalkan anda ragu, beli merek yang lain saja. Masih mending kalian itu membeli merek-merek apa yang mungkin tidak terkenal ya, itu sudah jaminan ori pabrik dari pabrikan yang ngebuat merek tersebut. Tapi kalau misalkan kalian membeli busi dengan merek ini tetapi palsu, itu juga percuma. Masih mending kalian itu beli busi kayak merek apa ya, itu ada Fukuyama ya, Fukuyama juga bagus ya. Tapi untuk merek yang berwarna biru, nah biru ini itu kurang bagus. Biasanya ketika dilepas ininya itu pecah ya, ataupun sampai putus, nggak bagus. Tengok ngebul suwi lho. Mau tuku barang dulu. Tataran